Yo, saya Reno03. Oke, di video kali ini saya bakal ngejelasin hero Jing dari King of Glory. Oke, Jing ini tipe assassin yang role-nya itu di jungler. Dia ini hero bertipe jarak dekat. Jadi, ketika menggunakan skill, Jing akan mengeluarkan tubuh cerminnya. Dan tubuh cerminnya ini akan mengikuti pergerakan Jing, namun terbalik. Dan tubuh cerminnya ini bisa menimbulkan damage sama seperti Jing. Lalu skill pasif. Ketika memberikan damage, maka akan menimbulkan tanda kayak gini. Nah, tandanya ini mirip kayak tanda Zil yang versi lama, cuma rada beda. Kalau Zil yang lama itu harus pakai basic attack untuk dapetin efeknya. Sedangkan Jing ini harus bergantian dengan tubuh cerminnya. Jadi kayak contohnya gini nih. Kalau pakai tubuh asli, dia akan menimbulkan tanda. Nah, nggak ada efeknya, cuma namain tanda doang. Lalu kita damage dengan tubuh cerminnya. Nah, tanda tersebut akan pecah. Dan itu berlaku sebaliknya. Kalau tubuh cermin yang ngasih tanda, maka tubuh aslinya yang akan mecahin tanda. Jadi, tanda tersebut akan pecah apabila kedua tubuhnya saling memberi damage. Nah, efek dari hancurnya tanda tersebut ialah menimbulkan tambahan damage pada target. Kemudian, skill 1 dan skill 2-nya di-reset. Efek pasifnya ini memiliki cooldown selama 5 detik. Oke, lalu skill 1. Skill 1-nya ini ngedash ke depan menimbulkan damage dan slow. Kemudian, basic attack selanjutnya bakal ditingkatkan. Oke, karena tubuhnya dan tubuh cerminnya memberikan damage yang bersamaan, maka pasifnya akan otomatis pecah kalau mengenai musuh. Nah, kalau menggunakan skill ini ketika tubuh cerminnya muncul, maka dash-nya akan digunakan pada tubuh cerminnya. Kalau nggak ada tubuh cermin, maka akan memunculkan tubuh cerminnya. Kalau sudah ada tubuh cermin, maka akan digunakan di tubuh cerminnya. Oke, lalu skill 2. Skill 2-nya ini memberi damage kayak gini dan mendapat bonus movement speed. Skill ini juga bisa digunakan sambil bergerak. Cuma indikatornya kayak gini ya. Jadi ujung indikatornya itu adalah awal dari munculnya damage. Karena kalau kalian lihat pelan-pelan, damage-nya ini melingkar. Mekanismenya juga kayak skill 1, dimana kalau pakai skill ini pasifnya akan langsung pecah. Dan kalau udah ada tubuh cermin, maka skillnya bakal digunain pada tubuh cermin tersebut. Nah, sekarang ultinya. Ultinya ini ngedash ke depan. Dashnya ini bisa digunakan untuk ngedorong musuh. Setelah itu, Jing akan membuat area cermin berbentuk lingkaran. Nah, di area ini tubuh cerminnya akan muncul di sisi lain dari cermin ini. Area cermin ini bertahan 10 detik. Kalau keluar dari areanya akan langsung hilang. Kemudian tombol ultinya akan digunakan untuk bertukar posisi dengan tubuh cerminnya. Selama bertukar posisi, ia akan mendapat damage reduction dan regen HP. Regennya itu tiap detik, jadi semakin jauh jarak yang ditempuh, semakin banyak pula regen HP-nya. Cooldown dari pertukaran ini sekitar 1,5 detik, dan akan di-refresh ketika salah satunya memberikan damage. Di area lingkarannya juga terdapat pecahan-pecahan kaca. Fungsinya kalau kalian menimbulkan damage pada musuh, maka pecahannya akan menimbulkan damage juga. Nah, susahnya di sini nih. Karena tubuhnya dipisah, kita susah untuk mencahin pasifnya.
Maka dari itu, kita mesti bergantian dengan tubuh cerminnya. Jadi, ketika ngebuka skill ini, usahakan ada musuh di antara dua sisinya, supaya mudah untuk mecahin pasifnya. Terus kalian harus bolak-balik untuk hancurin pasifnya. Oh ya, untuk garis cerminnya ini sejajar saat pertama kali ngeluarin skill ini. So, itu saja untuk video kali ini. Saya Renak Songliga. See you on the next video. Bye-bye. How careless we could be.